Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kita tonton dulu video berikut ini sahabat. Buka pintu Dek. Tadi. Ibu dah, oke lah. Iya, Pak. Buka. Kita nama Pak. Saya kan nggak buka umum, Pak. Betul. Jangan campur. Ikut ya? Nggak dibungkus, Bang. Masak, Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang saudara dapat pelajaran dari sebuah video yang barusan kita lihat? Saya berbagi mengenai pandangan saya sahabat ya. Karena ini kejadiannya kalau kita lihat di tulisan dalam video tersebut, kejadiannya di sebuah provinsi yang menerapkan hukum Islam. Nah, ketetapan itu sudah ditetapkan saudaraku ya oleh pemerintah, jadi kita harus menghargai, menghormati hukum yang ada di kota tersebut. Namun demikian pun saya akan memberikan pandangan saya, semoga bisa menjadi pertimbangan bagi oknum-oknum atau orang-orang yang menerapkan hukum-hukum seperti ini. Bagi saya ini adalah hukum ketidakadilan. Kalau dinilai dari Pancasila ini sudah melanggar sila kelima sahabat ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan berbicara tentang sosial untuk seluruh rakyat. Sila kelima tidak berbicara tentang satu agama. Keadilan sosial bagi satu agama atau keadilan sosial bagi mayoritas agama tidak. Tapi seluruh. Nah, sosialnya pun harus seluruh sahabat. Nah, baik itu agama apapun itu harus mengalami keadilan sosial. Tetapi oke lah, karena ini kejadiannya di sebuah provinsi yang sudah menerapkan hukum Islam. Nah, tanggapan pertama saya begini ya. Ketika rumah itu ditutup dan di situ ada masak-masak, kalau saya melihat itu saudaraku adalah orang masak-masaknya sepertinya non-muslim ya. Mohon maaf kalau saya salah ya, karena saya melihat ada ibu-ibu bercelana pendek di dalam rumah itu. Karena saya tahu waktu saya ke Aceh itu muslimah itu tidak boleh pakai celana pendek sahabat. Ya. Dan setahu saya juga kalau di kota itu saudaraku pria pun tak boleh pakai celana pendek kecuali non muslim kata orang-orang. Tetapi kata sebagian pendapat orang, non muslim pun ditangkap juga kalau laki-lakinya pakai celana pendek bang katanya. Loh, saya bingung, makanya selama saya di sana saya pakai celana panjang terus daripada terkena sanksi hukum kan gitu ya. Saya pakai celana pendek terus. Tapi saya heran juga, banyak juga saya lihat di sana muslim juga pakai celana pendek saudaraku, laki-lakinya ada gitu. Nah, masuk ke dalam rumah orang itu sudah tertutup saudaraku. Nah, kalau orang itu non muslim kan sungguh tidak adil ya. Mereka kan makan ya. Kalaupun jualan ya mereka jual, pesan, jemput orderan makanan tersebut mungkin saja melalui jasa transportasi seperti ojek atau yang lain kan gitu ya. Nah, itu tempatnya tertutup. Tetapi dikatakan buka. Nah, di mana letak salahnya? Dengan menutup tempat masak itu atau dapur tersebut, itu sebenarnya kan sudah menghormati Islam, saudara. Kurang apa lagi? Sudah sangat menghormati Islam. Karena itu yang mereka butuhkan sebenarnya kan, kita hormati mereka. Kan gitu ya. Makanya harus kita bedakan saudaraku, non muslim dengan muslim. Kalau muslim itu memang sangat membutuhkan sekali penghormatan sahabat. Dengan cara begitu kita lakukan, kita ikutin peraturan mereka supaya kita hormat. Kan gitu saudara ya. Hormat kepada Islam. Ditutuplah warung itu. Nah, masak-masak di dalam itu pun digrebek. Kecuali itu tempat narkoba, tempat apa, itu pun saudaraku tak boleh main grebek-grebek begitu, apalagi masalah makanan ini kan. Nah, harus ada juga surat izin, surat perintah apa segala macam. Setahu saya ya hukum, tetapi mungkin kalau sudah berdasarkan agama, hal itu bisa saja sah. Kan gitu ya, karena orang itu datang bawa agama. Ya, karena di sana ada polisi syariah sahabat ya. Ada polisi syariah. Bisa saja itu sah menurut pendapat saya ya. Gedor rumah orang, masuk ke rumah orang gitu ya. Kalau secara hukum sebenarnya itu tidak boleh. Memasuki pekarangan rumah orang pun sudah melanggar hukum sebenarnya. Siapapun Anda. Tak boleh saudaraku.
kecuali ada surat perintah, kecuali Anda terdeteksi memang penjual narkoboy, seseorang yang sangat berbahaya buat bangsa, buat negara, buat generasi muda. Nah, itu ya bisa saja main gerebek, saudara. Itu pun harus jelas. Tetapi kalau masalah memasak, nah ini cukup aneh gitu ya. Tetapi bisa saja ini bisa jadi sah gerebek dapur orang kalau sudah dibungkus dalam hal agama, karena mereka kan datang membawa nama agama kan. Kedua, yang menjadi pandangan saya di situ, itu kan magicom dibawa, sambal-sambal dibawa, cabai dibawa, makanan ada saya lihat di situ ayam goreng, nah, itu dibawa. Nah, ini kan masa makanan ini ada jamnya ya. Kalau sudah lewat jamnya bisa basi, sahabat. Nah, itu dibawa makanan itu untuk dibuang atau mau dibasikan. Ini kan mubazir, sahabat. Makanan sebanyak itu untuk dibuang atau mau dibasikan atau mau dijual lagi untuk menjadi pemasukan saku pribadi atau pemasukan untuk pemerintah. Ini kita nggak tahu ini ya, karena barang buktinya itu kan dibawa. Nah, kalau barang buktinya narkoboy atau barang-barang yang apa gitu yang tidak basi ya bisa saja kan. Tapi ini kan makanan dibawa. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau dibawa makanan ini, saudaraku yang terkasih, ini kan sudah membazirkan sebuah makanan, sudah merendahkan sebuah makanan. Nah, ini kan tak boleh, sahabat. Kalau dibuang-buang begitu, banyak orang terlantar, orang susah di negeri kita ini, makan tak makan. Nah, di Aceh itu ya banyak orang yang susah, sahabat. Iya, banyak orang yang miskin. Nah, untuk makan saja susah. Cek saja itu di Google. Provinsi termiskin. Lihat saja, sahabat. Itu di mana? Iya, kalau menurut Google itu penelitian itu Aceh, provinsi termiskin. Itu makanan dibawa. Nah, itu makanan dibawa mau dibagi-bagi atau mau dikonsumsi oleh orang-orang yang merazia itu. Kalau dikonsumsi orang yang merazia itu berarti mereka tak puasa dong. Kan gitu. Kalau menunggu waktu berbuka udah basi itu makanan, saudaraku. Kecuali itu dikasih bahan pengawet. Secara hukum mengasih makanan dengan bahan-bahan pengawet itu sudah melanggar hukum juga. Nah, serba salah sebenarnya. Itu mau diapain itu makanan dibawa-bawa? Mau makan sendiri atau mau mereka jualan lagi nanti? Dijual, dibungkus, dijual ke orang. Itu kan dosa, ini makanan loh, masalah isi perut. Tapi ya sudah, mungkin karena berdasarkan agama membawa makanan pun jadi dianggap sebuah kebenaran. Bisa saja sahabat ya, karena kan bawa agama tuh. Mereka kan jadi ketidakadilan pun bisa jadi adil kalau orang sudah bawa-bawa agama. Nah, ketiga, yang saya lihat di dalam video ini ya, sepertinya tidak ada belas kasih kepada orang yang makan di saat saudara muslim itu berpuasa. Ini cukup aneh ya saya lihat. Memang orang kalau makan kenapa? Kalau orang dilarang semua makan, tak ada godaan, siapapun bisa kuat puasa, sahabat. Iya, ibarat kita tak makan 2 hari. Kenapa tak makan 2 hari? Karena tak ada uang beli beras. Bisa kuat kita tak makan 2 hari. Tak ada uang beli beras. Kita tinggal umpamanya di pelosok gitu ya. Yang mau dimakan tak ada. Uang tak ada. Makanan di hutan pun tak ada. Yang mau dicuri pun tak ada. Yang mau diminta pun tak ada. Tinggal di pelosok-pelosok desa umpamanya gitu kan. Kita sebatang kara. Bisa kuat kita 3 hari pun tak makan bisa kuat. Jadi apa gunanya puasa melawan hawa nafsu? Melawan keinginan daging, tetapi begitu ada godaan ditangkapi orang. Ya siapapun bisa kuat puasa kalau tak ada tantangannya. Justru kehebatan sebuah puasa itu, saudaraku, menunjukkan puasa Anda hebat, gitu ya. Buka semua rumah makan ini, makan orang di depan Anda masih sanggup puasa itu. Contoh non muslim itu panjang-panjang puasanya, sahabat. Kristen juga puasanya lebih lama daripada Islam. Iya, puasa Kristen jauh lebih lama. Karena kami itu ya mulai jam 10 malam. Tak makan itu sampai nanti terbenamnya matahari. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Jam 10 malam sudah tak makan. Bayangkan. Tak pernah kami menutup warung. Orang Kristen tak pernah tutup warung. Tak pernah persekusi warung. Atau merajia periuk-periuk, kuali-kuali, sambal-sambal, ayam goreng. Tak pernah. Orang Hindu pun saya lihat itu puasanya lama juga itu, sahabat, mereka.
Cek itu, tanya orang pendeta-pendeta Hindu itu, bisu-bisu itu. Jadi kalau dinilai dari lamanya puasa, maaf nih ya, agama saudara Muslim paling sebentar puasanya. Paling sebentar puasanya. Orang sahur makan kok, itu kan sama kayak makan pagi hari kan. Sahur makan, siang baru tak makan, malam makan pas buka puasa. Kalau kita lihat puasa Hindu, puasa Buddha itu ya, apalagi puasa setan-setan, puasa dukun-dukun itu panjang-panjang sahabat. Sekali setahun mereka puasa berapa kali itu? Dalam sebulan gitu, dalam setahun itu mereka ada puasa loh. Tak berapa bulan gitu ya, ada sampai 3 bulan dalam setahun puasa. Kalau saya banding-bandingkan ya, puasa agama-agama yang ada di Indonesia ini ya, agama Islam yang paling apa namanya ya, paling mudah, paling gampang gitu. Karena cuman nggak makan pagi, cuman nggak makan siang, iya, paling mudah gitu. Tetapi mereka ini yang paling apa ya, saya bilang ya, paling heboh. Iya, mohon maaf saya katakan sobat. Saya ingin hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, karena makin lama makin jelek nama Islam ini. Saya lihat saudaraku, dia ejek-ejek orang terus. Orang makin tahu, apalagi zaman internet ini. Oh ternyata agama lain juga berpuasa, tetapi kok nggak pernah geruduk warungnya katanya. Betul. Kita itu kadang puasa sampai 40 hari orang Kristen. Bukan hanya sebulan, 40 hari. Ya memang buka setiap hari saudaraku. Buka setiap hari. Bukan puasa Tuhan Yesus ya, bukan. Ada puasa 3 hari. 3 hari 3 malam tak makan tak minum. Nggak pernah tuh grebek-grebek warung. Nggak pernah geruduk-geruduk warung. Santai saja lihat orang makan. Malah kadang kita beliin makanan untuk anak kita kan. Kita puasa, anak kita tak puasa. Kita beliin makanan. Biasa aja. Itu. Kalau puasa kita lebih lama saudara. Agama Hindu itu pun panjang juga itu puasanya. Saya pernah tanya. Buddha juga. Lama juga waktunya sahabat. Saya pun kemarin kan nanya-nanya juga itu. Dan saya nilai-nilai. Loh, agama saudara Muslim ini paling sebentar gitu. Cuman tak makan siang. Tapi mereka paling heboh. Lakukan geruduk warung. Kadang ya malu juga kan saudara ya. Malu juga kadang-kadang melihat mereka yang paling sedikit, paling sebentar. Tapi mereka yang paling heboh. Oh, geruduk warung. Ya tapi ya hal seperti ini bisa saja jadi kewajaran sahabat ya. Kalau berdasarkan agama. Namanya juga kan mereka itu ada boleh bela agama, bela apa namanya ibadah, bela Quran, bela Nabi, bela Rasul gitu. Jadi kalau itu sudah dimasukkan dalam sebuah aturan agama, nah bisa sah sahabat, bisa adil gitu bagi sebuah agama itu. Makanya segala sesuatu jika dibungkus dengan sebuah agama bisa jadi kebenaran. Menghabisi nyawa orang pun saudara dianggap benar kalau sudah dibungkus dengan agama. Melakukan ketidakadilan pun saudara bisa benar kalau saudara melakukan ketidakadilan tersebut dengan membungkus itu dalam sebuah agama. Gebukin orang, geruduk orang pun bisa dianggap sebuah kebenaran kalau saudara lakukan penggerudukan, penggebukan itu berdasarkan bela agama. Iya. Saya pernah melihat itu anak memusuhi ibunya gitu ya. Apa kata pemimpin agama itu? Ya nggak apa-apa, karena ibumu sudah musyrik, tidak mengikuti aliran kita. Nah, bisa dianggap sebuah kebenaran loh. Dianggap sebuah menjalankan agama, memusuhi ibu, memusuhi orang tuanya. Karena apa? Karena berbeda kepercayaan. Tak boleh kamu doakan orang tuamu. Nah, mendoakan orang tua pun bisa terlarang, sahabat. Padahal kan kewajiban sebagai anak adalah mendoakan orang tua. Tetapi boleh kita tak mendoakan orang tua kalau itu dibungkus dalam sebuah agama. Ngeri nggak saudara? Ngeri. Bungkuslah segala sesuatu dengan agama. Maka apa yang saudara lakukan meskipun itu kejahatan, maka itu jadi seperti suci kelihatannya. Oke lah sahabat yang terkasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom.